UPT Puskesmas Biloka merupakan salah satu UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rapang yang menjalankan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Peserta selaku dokter gigi memiliki tupoksi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut, khususnya pada bagian promotif dan tindakan. Dalam pelatihan dasar kali ini, peserta telah menemukan beberapa isu-isu yang ada di instansi, kemudian mengangkat isu utama yaitu rendahnya pengetahuan lansia terkait penggunaan dan pemeliharaan gigi palsu lepasan. Adapun gagasan kreatifnya yaitu menggunakan media edukasi untuk peningkatan pengetahuan. Kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana kegiatan. Tahapan yang pertama yaitu membuat draft isu dan rencana kegiatan. Ada sebanyak 5 isu yang telah diidentifikasi oleh peserta, kemudian disajikan dalam bentuk draft beserta rencana kegiatan dari isu utama. Selanjutnya, mengajukan draft isu dan rencana kegiatan kepada mentor. Draft yang telah dibuat kemudian diajukan kepada mentor, Bapak Nurdin Latong Escape Nurse MKes, untuk meminta arahan dan masukan terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan. Berikut lembar konsultasi yang berisikan catatan dari mentor. Kemudian meminta kesediaan mentor mendampingi selama pelatihan dasar. Di sini peserta meminta kesediaan dari mentor karena kegiatan ini diharapkan mendapat persetujuan dan dukungan penuh dari pimpinan, dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan mentor. Selanjutnya meminta persetujuan mentor untuk melaksanakan kegiatan. Agar kegiatan berjalan lancar, perlu mendapatkan izin pelaksanaan yang dibuktikan dengan surat persetujuan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan kedua yaitu membuat media edukasi terkait penggunaan dan pemeliharaan gigi palsu lepasan pada lansia. Tahapan pertama, mengumpulkan materi edukasi dan referensi. Informasi yang peserta kumpulkan berlandaskan ilmu pengetahuan dan berasal dari sumber yang terpercaya. Tahapan kedua, mendesain media edukasi. Peserta mendesain media edukasi yang dibuat semenarik mungkin dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar dapat menarik perhatian sasaran aktualisasi. Kemudian meminta persetujuan kepada mentor terkait media edukasi yang telah dibuat. Pada tahapan ini, peserta menjelaskan setiap desain yang telah dibuat serta akan disajikan dalam setiap tahapan kegiatan. Hal ini mendapat respon yang baik dari mentor yang dibuktikan dengan lembar persetujuan media edukasi oleh mentor. Ada 4 media edukasi yang diajukan, yaitu poster, PowerPoint, video, dan brosur edukasi. Peserta mencetak dan membuat media edukasi. Setelah disetujui, peserta kemudian mencetak poster edukasi dan brosur edukasi. Sedangkan media edukasi PowerPoint dan video edukasi dibuktikan dengan hasil yang telah jadi dan siap untuk ditampilkan. Tahapan ketiga, mengadakan koordinasi dan sosialisasi dengan staf terkait, penanggung jawab ruang poli, serta prolanis. Pertama-tama, meminta kesediaan staf terkait, penanggung jawab ruang poli, serta prolanis, yang dibuktikan dengan lembar jadwal koordinasi dan sosialisasi. Selanjutnya, mengadakan koordinasi dan sosialisasi. Yang pertama, peserta melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan penanggung jawab ruang poli umum Dr. Siti Maryam. Pada hari yang sama, bersama Diah Aulia Asiri, Escape Nurse MKes, selaku penanggung jawab prolanis, sekaligus menanyakan keikutsertaan dalam melakukan penyuluhan. Di hari berikutnya, bersama Mirsayanti Asra, AMDkes, peserta menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Tahapan ketiga, mengumpulkan kritik dan saran dari staf terkait, penanggung jawab ruang poli, serta prolanis. Kritik dan saran yang sifatnya membangun dari rekan kerja sangat dibutuhkan untuk kesuksesan tahapan kegiatan. Kegiatan ini dibuktikan dengan lembar kritik dan saran dari rekan kerja yang terkait. Kegiatan keempat, memasang poster pada dinding ruang poli dan titik-titik strategis puskesmas. Tahapan pertama, menyiapkan beberapa lembar poster edukasi. Berikut merupakan beberapa lembar poster edukasi yang siap untuk dipasang. Tahapan kedua, meminta izin kepada penanggung jawab ruang poli untuk memasang poster edukasi. Salah satu contoh meminta izin kepada penanggung jawab klaster 2. Berikut merupakan lembar persetujuan peminjaman ruangan untuk pemasangan poster edukasi. Tahapan selanjutnya, memasang poster edukasi di dinding ruang poli dan titik-titik strategis ruang tunggu. Pertama, peserta memasang pada dinding ruang farmasi. Lalu poster edukasi dipasang di ruang laboratorium. Selanjutnya pada ruang poli umum, lalu berpindah ke ruang poli KB, berlanjut pada dinding ruang klaster 2, dan yang terakhir pada dinding ruang klaster 3. Selain itu, peserta juga memasang poster edukasi di titik-titik strategis ruang tunggu pasien sehingga gampang dengan mudah dibaca oleh pasien. Terakhir, peserta memasang poster berupa banner di depan ruang poli gigi dan mulut. Kegiatan kelima, memberikan edukasi dalam prolanis.
Tahapan pertama, menyediakan ruangan dan PowerPoint untuk edukasi. Sebelum melakukan penyuluhan tentang penggunaan dan pemeliharaan gigi palsu lepasan pada lansia, terlebih dahulu peserta menyiapkan ruangan dan PowerPoint untuk edukasi. Tahapan kedua, melakukan penyuluhan berupa edukasi kepada peserta. Masuk ke kegiatan penyuluhan. Pada tahapan ini, peserta melakukan komunikasi dua arah dan interaktif dengan pasien yang menjadi peserta penyuluhan. Peserta juga menggunakan bahasa yang sama yang digunakan oleh peserta penyuluhan agar informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Dari reaksi peserta penyuluhan, peserta menyimpulkan ada beberapa dan bahkan mungkin semua informasi yang apabila peserta penyuluhan menyimak dengan baik, maka semua informasi dapat diterima dengan baik. Berikut lembar daftar hadir peserta penyuluhan dalam Prolanis. Selanjutnya membuat notulen pelaksanaan edukasi. Selama penyuluhan, peserta dibantu oleh staf lain untuk mencatat notulen kegiatan. Dalam notulen ini, disimpulkan bahwa sebagian besar dari peserta yang mengikuti penyuluhan kini paham mengenai penggunaan dan pemeliharaan gigi palsu lepasan. Kemudian, peserta meminta ulasan dari peserta penyuluhan. Untuk menguatkan bahwa peserta penyuluhan telah mengerti, peserta kemudian mendatangi satu persatu dari mereka untuk menanyakan materi yang dibawakan. Berikut merupakan lembar ulasan, dicatat berdasarkan mengerti dan tidak mengerti. Masuk ke tahapan ke-6, menampilkan video dan membagikan brosur edukasi di ruang tunggu puskesmas. Pertama-tama, menyediakan video dan beberapa brosur edukasi. Pada pekan kedua Oktober, peserta kemudian menyiapkan video edukasi apakah bisa diputar pada TV ruang tunggu puskesmas. Lalu, peserta menyiapkan beberapa brosur edukasi untuk dibagikan. Kemudian, peserta menampilkan video edukasi pada TV ruang tunggu puskesmas. Dapat dilihat bahwa beberapa peserta fokus untuk menonton video yang telah ditampilkan. Penampilan video dilakukan selama 3 pekan yang disajikan secara berulang. Video diputar menggunakan volume yang terdengar jelas tanpa mengganggu proses pelayanan. Tahapan ketiga, membagikan brosur edukasi pada pasien di ruang tunggu. Setelah penampilan video, peserta mendatangi pasien untuk membagikan brosur edukasi. Hal baik yang dirasakan, hampir semua pasien yang dibagikan brosur langsung membacanya. Adapun yang tidak bisa membaca dengan baik, diarahkan oleh peserta untuk menonton video edukasi. Kegiatan terakhir melakukan evaluasi hasil kegiatan aktualisasi. Pertama, peserta memilih beberapa sasaran yang bersedia memberikan testimoni. Peserta memilih sasaran yang sedang bersantai dan tidak terburu-buru. Berikut nama pasien yang memberikan testimoni. Kemudian, peserta mengumpulkan testimoni. Peserta mengumpulkan ulasan terkait media edukasi dan disambut baik oleh pasien dibuktikan dengan pertanyaan yang diajukan dan reaksi paham dan mengangguk yang diberikan. Berikut merupakan lembar testimoni pasien. Tahapan terakhir menyusun laporan aktualisasi. Seluruh rangkaian kegiatan dituangkan dalam laporan aktualisasi. Berkat bantuan dari coach, mentor, dan staf terkait, peserta dapat menyelesaikannya dengan kualitas terbaik. Berikut laporan aktualisasi yang peserta telah rampungkan. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta dapat menjadi ASN menjalankan tugas sesuai tupoksi berlandaskan nilai dasar.